Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-soleha. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Tahukah teman-teman nama benda-benda di bawah ini? Yap, betul. Ini adalah alat-alat pengukur panjang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, menyebutkan alat-alat pengukur panjang. Kedua, memahami cara mengukur benda menggunakan penggaris. Sebelum mulai penjelasan, Miss mau cek dulu pemahaman teman-teman. Kalau mengukur pohon nih, alat ukurnya apa? Yup, kita checklist meteran saku. Yang kedua, kalau teman-teman mau mengukur buku, panjang buku, betul, pakai penggaris. Ketiga, kalau teman-teman mau mengukur panjang baju, panjang celana, betul, meteran pita. Ini adalah contoh alat ukur panjang ya teman-teman. Ada contohnya, ada penggaris, meteran pita, meteran saku atau meteran gulung, dan jangka sorong. Nah, Miss akan menjelaskan manfaat atau fungsi dari alat-alat tersebut. Pertama adalah penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang pensil, buku tulis, penghapus, dan sebagainya. Biasanya penggaris ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil, benda-benda yang pendek ya. Dan pada penggaris ini menggunakan satuan sentimeter. Nanti kita akan belajar cara mengukur benda menggunakan penggaris ya teman-teman. Alat ukur yang kedua yaitu meteran pita. Nah, pasti teman-teman punya juga di rumah nih. Meteran pita digunakan untuk penjahit mengukur panjang anggota badan, panjang kain dan sebagainya. Pasti teman-teman yang pernah bikin baju itu diukur sama meteran ini. Ya, ini juga digunakan untuk membuat pakaian ya. Nah, satuannya sama, menggunakan sentimeter. Tapi ini karena untuk mengukur badan jadi panjang ya, berbeda dengan penggaris. Yang ketiga yaitu ada meteran saku atau meteran gulung. Meteran saku dan gulung digunakan pekerja bangunan untuk mengukur panjang bidang lahan bangunan, dinding atau bahan bangunan. Nah, biasanya ini digunakan oleh orang-orang yang bekerja di bidang bangunan ya teman-teman, untuk mengukur panjang kayu, mengukur panjang dinding, panjang benda-benda yang berhubungan dengan bangunan. Dan berarti ini untuk mengukur benda-benda yang dibilang besar ya, panjang. Jadi menggunakan meteran saku. Ini biasa terbuat dari besi. Satuannya sama, sentimeter, tapi ada juga yang satuannya meter. Yang keempat yaitu jangka sorong. Jangka sorong digunakan peneliti untuk mengukur panjang benda yang kecil, benda-benda yang kecil. Juga garis tengah benda berbentuk bundar. Jadi kalau ada benda berbentuk bundar, itu garis tengahnya tuh, yang tengah-tengahnya diukur menggunakan jangka sorong. Atau kedalaman lubang, misalnya teman-teman mau mengukur ini lubangnya berapa ya, kayak penggaris susah, bisa menggunakan jangka sorong. Nah, teman-teman, ini adalah contoh-contoh alat-alat pengukur panjang suatu benda. Masih banyak sih yang lain, tapi yang kita pelajari dasarnya ini dulu ya teman-teman, yang biasa kita lihat dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita mulai belajar cara mengukur benda menggunakan penggaris. Nah, ini sudah punya contohnya. Ini adalah satuannya sentimeter. Kalau penggaris satuannya sentimeter ya teman-teman. Nah, untuk penggaris ini dimulai dari 0. Jadi teman-teman kalau mengukur menggunakan penggaris harus bendanya pas disimpan di 0. Ya, seperti ini, pas di 0. Nah, teman-teman harus pas simpan di 0. Oke. Untuk yang satuannya ini adalah 1 cm, 2 cm,
3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, dan 8 cm. Jadi satuannya adalah cm. Yang Miss Irma kasih spidol merah ini adalah satuan milimeter. Jadi satuan di bawah cm yaitu milimeter yang kecil-kecil. Jadi bisa pakai koma. Kalau teman-teman misalkan mengukur bendanya tidak pas di sentimeternya, berarti teman-teman tarik ini milinya berapa. Ya, teman-teman, seperti itu. Nah, yang di garis merah adalah milimeter. Contohnya, Miss Irma mengukur benda pensil ini, kemudian Miss Irma tarik garis. Ternyata ini tidak pas di angka 8, teman-teman. Ini tidak pas di angka 8. Karena ini 7, di sininya berarti 7,5, 7,6, 7, 8. Berarti di sini jadi hasil pengukurannya adalah 7,8. 7,8 cm. Jadi kalau si garisnya ini tidak pas, teman-teman, tidak pas dengan angka sentinya, berarti ini akan menggunakan mili ukurannya ya, teman-teman. Menggunakan mili ukurannya dan jadi koma. Di sini karena pas ada di milinya 8, berarti 7,8. Oke. Nah, Miss Irma punya tutup spidol. Kita ukur ya, teman-teman. Ingat, cara mengukurnya harus dimulai dari 0. Cara mengukurnya dimulai dari 0, terus kita tarik. Ternyata ini ada di tarik garis ini. Ada di sini. Ini berarti menunjukkan 1. Hasil pengukurannya 1, teman-teman lihat milinya, berarti di sini adalah 1,5, berarti 1,6789, jadi 1,9 cm. Begitu cara mengukur benda menggunakan penggaris ya, teman-teman. Penggaris ini ukurannya cm. Ya, kalau yang kecil-kecil silakan teman-teman perhatikan penggaris teman-teman, itu ada satuannya mili. Ya, itu satuannya mili. Nah, kalau nanti ketika mengukur teman-teman kurang pas di satuan senti, berarti itu ada di satuan mili. Nah, di mili itu teman-teman kasih koma ya. Jadi milinya mili ke berapa? Di tengah-tengah itu 5 ya, teman-teman. Di tengah-tengah yang agak panjang itu 5, berarti teman-teman lanjut hitung. 6, 7, 8, berarti 9 ada di sini garisnya. Begitu, teman-teman. Mudah dipahami ya. Jadi cara mengukur menggunakan penggaris ini satuannya adalah sentimeter. Biasanya penggaris mengukur benda-benda yang pendek, benda-benda yang kecil. Dan seperti tadi harus dimulai dari 0. Cara mengukurnya, teman-teman, dimulai dari 0. Kemudian teman-teman tarik ujung bendanya tersebut ada di garis yang mana? Garis, bikin teman-teman garisnya, kemudian tarik, kasih tanda, kemudian teman-teman hitung. Yang tengah-tengah berarti ini 1,5, ini 2,5, ini 3,5, ini 4,5, ini 5,5, ini 6,5. Jadi yang tengah-tengah itu 0,5. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan. Kalau ada di sini berarti 6,6, 6,7, 6,8 dan seterusnya. Oke, teman-teman, mudah ya. Nanti teman-teman coba berlatih ya dalam soal yang Miss berikan. Tugasnya kerjakan ya, teman-teman. Ayo berarti halaman 8 dan ayo beraktivitas halaman 22. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita selesai. Kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh ya, teman-teman. Karena masa depanmu diciptakan oleh apa yang kamu kerjakan hari ini, bukan besok. Semangat terus, teman-teman. Sehat-sehat ya. Tetap stay at home.
stay healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.